Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di channel YouTube Ariwibo Project, channel yang membahas seputar dunia pendidikan yang berhubungan dengan penggunaan sekolah. Nah, di video kali ini saya akan membahas terkait dengan pengisian e-raport kurikulum 2013 mengacu pada PPA terbaru. Nah, langsung saja kita sebagai guru mapel ya. Kita akan mengerjakan e-raport. Langkah awal berbeda dengan e-raport kurikulum 2013 yang dahulu. Kita biasakan alamatnya adalah di localhost 7023. Ini tergantung nanti adminnya masing-masing ya. Nah, di sini kita maju sebagai nama Bapak Ibu guru yang mengajar semesternya genap, kita masuk. Nah, perlu Bapak Ibu perhatikan sebelum kita lanjut input atau membuat nilai atau mengisi nilai ya, kita perhatikan dulu Bapak Ibu di pojok kiri atas itu tahunnya sudah tertulis benar 2022-2023 genap atau semesternya sudah tertulis dengan benar semester genap. Terus total kelas yang diampu berapa, jumlah mapel yang diampu berapa, terus total siswa berapa, ekskul ada berapa. Nah, ini untuk akunnya yang saya gunakan adalah sebagai wali kelas juga. Nanti ada menu ini. Tapi kalau Bapak Ibu guru yang tidak sebagai wali kelas nanti akan muncul di ini, menu guru saja. Menu wali kelasnya tidak ada. Nah, berbeda dengan tahun sebelumnya ya, di e-raport kurikulum 2013 sebelumnya yang belum mengacu PPA kurikulum Merdeka ya. Jadi dulu kita diwajibkan untuk menyusun yang namanya rencana penilaian. Nah, di kurikulum 2013 PPA terbaru ini kita tidak dianjurkan untuk menyusun apa artinya perencanaan dulu. Dulu kan direncanakan di mana saja. Namun di sini masih ada yang namanya data kompetensi dasar. Nah, ada data capaian fase, data kompetensi dasar. Nah, kita mengacu pada data kompetensi dasar. Ini misalnya ya, data kompetensi dasar. Kita mengacu ringkasan deskripsinya ini Bapak Ibu. Kita catat sebagai input data nilai. Nanti di input data nilai itu nanti kita akan menginputkan tujuan pembelajaran. Nah, kita ambil dari data kompetensi dasar ini Bapak Ibu. Nah, kita masuk di data kompetensi dasar, ringkasannya deskripsi kita ambil dari sini. Semisal kita pengetahuan karena keterampilan tidak ada ya, kita pengetahuan misalnya kita mengambil ini memahami konsep dan interaksi antar ruang. Ini yang kompetensi pertama. Kita copy, kita taruh di notepad Bapak Ibu. Kita notepad di sini. Nah, kita taruh di sini. Ini tujuan 1 misalnya. Atau kita tulis TP1. Tujuan pembelajaran 1 ya. Terus di sini TP2. Nah, misal TP2 kita ini mengacu pada memahami konsep interaksi. Ini kompetensi dasarnya. Di ringkasan deskripsinya adalah memahami konsep interaksi. Kita tinggal copy ini saja. Namun di sini bisa Bapak Ibu tambahin sesuai selera mengacu pada kompetensi dasar atau tujuan pembelajaran yang Bapak Ibu harapkan. Ini saya contoh 2 saja ya. Terus kita masuk di data di input data nilai, input data dan nilai. Nah, input tujuan pembelajaran. Nah, di sini Bapak Ibu. Kalau dulu di kurikulum 2013 yang dulu itu kita bukan input tujuan pembelajaran, tapi input rencana penilaian dulu. Nah, di sini kita harus menginput tujuan pembelajaran. Kita tambahkan di sini. Nah, pilih kelas misalnya 8A. Jumlah tujuan pembelajaran yang akan ditambahkan. Nah, TP-nya ada berapa Bapak Ibu dalam 1 semester ini atau semester genap itu. Misalnya tadi saya membuat 2, kita mau masukkan di sini 2. Nah, setelah ini di sini adalah mata pelajaran, misalnya IPS. Nah, IPS tujuan pembelajarannya adalah ini tadi. Memahami konsep interaksi antar ruang. Kita Ctrl C, kita paste. Terus yang kedua adalah memahami konsep interaksi. Nah, kita Ctrl C, kita paste. Terus kita simpan. Nah, proses simpan tujuan pembelajaran selesai, oke. Nah, di sini Bapak Ibu
di data tujuan pembelajaran apa yang sudah kita buat tadi akan muncul di sini Bapak Ibu. Nah, kita perhatikan kalau seandainya Bapak Ibu pengen hapus atau ada salah, kita tinggal klik hapus di sini. Nah, itu adalah rencana awal dalam pembuatan tujuan pembelajaran atau TP sekarang. TP tujuan pembelajaran di mana digunakan untuk sebagai dasar input nilai nanti. Nah, di dalam input nilai kan hanya ada TP sekarang. Bukan seperti kurikulum sebelumnya atau kurikulum 2013 sebelumnya ya, penilaiannya berdasarkan nilai pengetahuan dan keterampilan. Sekarang tidak Bapak Ibu, menurut PPA 2013 terbaru ya. Langsung kita input nilai. Nah, sampai di sini ada yang ditanyakan, nanti langsung di kolom komentar Bapak Ibu. Ini terkait data tujuan pembelajaran. Ini yang paling awal yang kita buat. Terus yang kedua, kalau Bapak Ibu mengampu 3 mapel, berarti di sini tujuan pembelajarannya harus 3 mapel Bapak Ibu. Ini kan hanya IPS. Ada 2 TP untuk 8A nih. Misal. Terus input nilai. Nah, input nilai kita 8A, pilih mapelnya. Oh, belum ada. Ternyata IPS di 8A nggak mengajar. Nah, berarti nanti pembuatan ini biarkan satu guru yang membuat ya untuk tujuan pembelajaran, karena di sini semuanya 8A itu pertanian. Nah, misalnya ada 2 TP. Mata pelajarnya pertanian. Pertanian ini misal mampu, ini kecil semua Bapak Ibu tujuan pembelajarannya. Mampu bercocok tanam. Kenapa kecil semua Bapak Ibu? Karena nanti kalau nilainya memenuhi ambang batas atau sesuai KKTP, nanti akan di sini akan ada tambahnya. Siswa di sini jangan sampai mampu ya. Nanti akan double mampu. Nah, ini bercocok tanam, mengenal tanaman ini. Mengenal tanaman hortikultura. Nah, ini misalnya. Ini tujuan yang kedua adalah mengidentifikasi tanaman hortikultura. Ini misal saja Bapak Ibu, kita simpan. Oke. Sehingga di sini sudah ada 2 mapel. Yang pertama adalah pertanian, terus yang kedua adalah IPS. Terus selanjutnya kita input nilai Bapak Ibu. Nah, di dalam input nilai kita contohkan 8A mata pelajarannya pertanian. Nah, di sini capaian kompetensi yang tercapai dan capaian kompetensi perlu peningkatan. Nah, ini Bapak Ibu. Ini bedanya dengan tahun sebelumnya di mana kita bisa input impor nilai ya. Di sini juga bisa. Cuma nanti kita 2 kali kerja Bapak Ibu. Kenapa saya menyampaikan 2 kali kerja? Nanti kan hanya nilai yang terimpor. Capaian ini harus kita klik lagi. Nah, nih. Jadi gini Bapak Ibu, dalam membuat capaian tujuan atau tujuan pembelajaran tadi, dalam tujuan pembelajaran dalam 1 semester itu tidak mungkin tujuannya hanya 1 tujuan. Nanti tidak bisa sebagai karakter nilai itu capaiannya bagaimana. Diharapkan dalam capaian dalam tujuan pembelajaran itu diharapkan 2 atau lebih dari 2, itu bagus. Jadi bisa membedakan antara misal ini nilai 85, ini juga 85. Nah, ini misal. Di dalam nilai 85, capaian kompetensi yang tercapai itu misalnya 2 ini tercapai. Mengenal tanaman hortikultura, mengidentifikasi tanaman hortikultura tercapai. Dan siswa yang kedua ini bisa jadi seperti ini. Nah, bisa jadi, cuma nilainya sama. Nah, bisa jadi kenapa nilainya sama? Karena di sini nilainya 1, tapi dari dari 2 TP. Bisa jadi TP pertama mengenal tanaman hortikultura ini nilainya tinggi, TP yang kedua nilainya rendah. Nah, seperti itu. Paham ya Bapak Ibu? Nanti kalau sudah kita simpan. Nah, kita simpan. Setelah itu kita proses deskripsi Bapak Ibu. Nah, 8A pertanian. Nah, nanti capaian yang tercapai itu nanti akan tertulis di sini Bapak Ibu dan nilai yang Bapak Ibu input tadi. Nah, capaian kompetensi yang perlu peningkatan nanti akan.
Setelah itu simpan, selesai. Itu sudah selesai untuk satu kelas. Jadi saya harap Bapak Ibu dalam penginputan nilai e-raport kurikulum 2013 terbaru itu nggak usah pakai menu impor karena nilai yang dimasukkan adalah satu. Cuman Bapak Ibu yang dipersiapkan di Excel untuk penginputan itu ada tergantung dari penilaian Bapak Ibu. Mungkin ada tugas, ada ulangan harian, ada LK yang lain atau lisan seperti itu. Jadi Bapak Ibu ingat-ingat TP anak itu mencapai TP mana saja atau tujuan pembelajaran Bapak Ibu dalam satu semester. Nah, tuh. Mungkin sampai di sini dari saya Ari Wibowo Project, semoga dapat membantu Bapak Ibu dalam proses penginputan nilai e-raport kurikulum 2013 mengacu pada PPA terbaru ya Bapak Ibu. Jadi gampang, segera disiapkan, sehari jadi selesai. Nah, langsung dicetak raport. Nah, sekian dari saya Ari Wibowo Project. Jangan lupa share, like, subscribe channel YouTube Ari Wibowo Project karena sekali lagi subscribe itu gratis. Dukung terus channel ini dengan menekan tombol lonceng dan bagikan kepada orang lain. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.